karena gue nggak tahu apakah ada manusia lain seperti lo di semesta ini yang mampu mempengaruhi dunia ini dari kekuatan semesta ini. Hanya lo yang bisa menjadikan gue manusia paling sempurna di dunia ini, menjadikan gue idola di atas idola, seolah gue menjadi sentral inspirasi dari kisah cinta gue di seluruh dunia. Dan itu bisa terjadi jika cinta gue menjadi satu bersama cinta lo. Di atas langit memang ada langit, namun lo adalah langit gue yang tak akan ada langit lain menggantikan posisi lo. Karena hanya lo manusia satu-satunya yang mampu menjadikan gue langit yang tinggi. Namun sekarang ada Rosalina di hati lo yang menyingkirkan posisi gue di hati lo. Jujur gue gak pernah terima gue digantikan siapapun termasuk Rosalina. John yang duduk di sebelah Yohanita hanya terdiam, seolah tak menghiraukan bisikan Yohanita yang seolah curhat pada John. Akhirnya John menghembuskan nafas panjang. Seharusnya ini lo ungkapin pertama kali kita bertengkar dulu. Saat hati gue masih milik lo, dan mungkin pengkhianatan lo pada gue gak akan pernah terjadi. Sehingga mungkin sampai hari ini hati gue masih milik lo. Namun lo gak percaya sama hati gue. Bahkan lo gak percaya pada hati lo sendiri. Lo lebih percaya sama orang lain, hingga lo remehin gue, hingga lo sampai berani khianati gue. Hal yang gak bisa gue maafin sampai kapanpun. Apalagi hari ini adalah masa atau waktu bukan milik lo lagi, karena usia lo bukan remaja lagi. Bukan saatnya untuk gue memuja sesuatu yang udah kehilangan sinarnya. Ketika kesempatan yang gue berikan lo sia-siain. Kesempatan hanya sekali, ketika lo buang gak akan pernah ada kesempatan kedua. Usia tak akan pernah kembali lagi menjadi muda. Ketika waktu lo permainkan untuk orang lain, untuk menjadi seorang idola dibutuhkan sebuah komitmen, kesetiaan, pengorbanan, dan realita, bukan sebuah permainan atau rekayasa cinta. Itu yang gak lo punya. Di suatu tempat, John duduk bersila untuk bermeditasi. Dalam mata John tergambar sebuah titik semesta. Jika dilihat dari dekat, tampak jelas hamparan semesta yang begitu maha luas. Disitulah kekuatan John terletak, yaitu kekuatan semesta yang ada dalam diri John. Makanya John memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan dunia. Dia bisa melampaui ruang dan waktu, menembus dimensi ruang dan waktu, hingga reinkarnasi jiwanya menjadi pemimpin umat manusia di masa depan dalam melawan para AI. Hingga cintanya mampu membuat ikon dari sebuah inspirasi dunia sepanjang masa. Maka tak heran ia selalu menjadi rebutan para cewek remaja yang ingin menjadi seorang idola seluruh dunia. Dia menjadi mimpi buruk bagi para penguasa AI di masa depan yang ingin menguasai dunia dan alam semesta. Kamu masih marah sama aku? Tuh. Yang tadinya bicaranya lo dan gue mendadak menjadi aku dan kamu. Romantis pisan. Tapi dia diam aja kok. Itu berarti dia masih malu-malu, bos. Sebenarnya hatinya sangat sayang sama lo, bos. Cuman gengsi. Sok tahu lo, Din. Nah, akhirnya ia bersuara juga. Itu tanda-tanda apa? Ya, tanda-tanda Rosalina mau melakukan gencatan senjata.
siapa bilang? Rose, kenapa ku panggil John itu bos? Karena sekarang yang ada di hadapan kita bukan saja John di zaman now, tapi John yang berasal dari masa depan, bos dari segala bos, pemimpin seluruh umat manusia. Sekarang Tasaro itu bukan saja sekedar John, tapi merangkap John masa depan. Coba bertanya sama John langsung, kenapa John di masa depan masih sendiri alias jomblo? Kenapa? Ya lo pilih sendiri ya mas bos. Kenapa? Sejak aku lahir lagi atau bereinkarnasi menjadi aku yang sekarang, aku terus mencari keberadaan Rosalina. Namun gak pernah aku temui. Akhirnya aku yakin bahwa Rosalina belum bereinkarnasi lagi alias belum terlahir kembali. Itulah kenapa aku pergi ke zaman ini di mana Rosalina masih hidup, sekaligus melindungi aku dan jiwaku. Karena aku masih ingat bahwa di zaman ini Rosalina masih berpacaran sama aku. Aku ingin merasakan kembali apa itu cinta yang lama gak pernah aku temuin lagi di masa depan. Wow, itu kan yang disebut cinta sejati. Sampai reinkarnasi lagi pun masih mencari pasangan abadi. Keren lo bos. Itulah Rose, bukti cinta John sama lo. Ngapain lo masih ragu cinta John? John akhirnya merangkul pundak Rosalina. Rosalina hanya terdiam tanpa penolakan. Saat itulah pesawat jet menyerang mobil terbang yang dikendarai oleh John bersama Rosalina dan Dinda. Namun berkat kelihayan John dalam mengendarai mobil terbang tersebut, serangan demi serangan misil tak mampu mengenai mobil tersebut. Justru misil tersebut menghantam jet lainnya yang juga ikut menyerang mobil terbang milik John. Jet satunya terus menyerang mobil terbang milik John. Karena keadaan darurat, John memutuskan untuk keluar dari mobil dan terbang untuk melawan jet tersebut. Aku gak bisa biarin mereka terpikiran. Aku harus keluar dari mobil ini untuk melawan mereka. Tapi John, kalau kamu keluar, lalu siapa yang mengendarai mobil ini? Tenang aja. Mobil ini sudah disertai fasilitas untuk terbang secara otomatis. Aku udah menyetingnya. Kamu gak perlu mengendarai mobil ini. Ia akan terbang secara otomatis. Udahlah Rose, tenang aja. Ini bukan teknologi di zaman ini. Mobil ini udah disertai setir otomatis. Ingat, mobil ini datang dari masa depan. John akhirnya keluar dari mobil tersebut, terbang melesat untuk menghadapi jet tersebut. Oke, gimana cerita selanjutnya? Apakah John mampu melawan serangan-serangan dari jet tempur tanpa awak tersebut? Ikuti cerita ini pada channel yang sama. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Bye.